Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidi, NIM PPG 2541136. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan IPA dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan UKIN atau Uji Kinerja PPG periode 3 tahun 2025 dengan materi pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang materi tentang umum, yaitu ilmu pengetahuan alam, yang dimana kita akan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang apa, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, nah mungkin anak-anakku semua kira-kira belum memahami atau mengerti, tapi saya akan mencoba untuk memulai. Saya akan mengajar untuk kita membayangkan atau memdefinisikan bagaimana kalau air itu tidak ada. Apa yang terjadi? Koran pusat satu koran, apa yang terjadi? Keringan. Terus yang lain? Ya, haus. Ya, terus yang lain apa lagi? Apa lagi? Kita tidak bisa mandi. Ya, apa lagi? Ya, itu ya, tanaman menjadi kering. Kalau tanaman menjadi kering, apa yang terjadi? Mati. Kalau tanaman mati, berdampak nggak ke manusia? Berdampak. Apa dampaknya? Apa dampaknya? Kita tidak bisa, misalnya nih, kita punya pohon apa di rumahnya? Ada, misalnya pohon jambu. Kalau pohon jambunya kering, maka pohon jambunya akan kenapa? Akan mati. Kalau pohon jambunya mati, maka apa yang terjadi? Terjatuh. Kita tidak bisa apa? Kita tidak bisa memakan. Iya, begitulah keterkaitannya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai belajar itu sebagai pemantik utama, maka sebelum kita mulai belajar tentang materi ini, maka sebelumnya kita dulu terlebih dahulu berdoa. Siapa tokohnya? Ya, Farel anakku, silakan pimpin doa dulu ya. Dan saat ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memberikan lembaran LKS ini sebagai observasi masalah kita ya. Di sini kita punya observasi masalah yang akan kita bahas sesuai dengan materi kita. Nanti maka dengan observasi ini anak-anakku bisa menjawab menjadi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi ya berkelompok ya. Nah ini ya. Nah itu dibaca ya, dibaca. Ini ya, itu dibaca. Nah di situ ada yang namanya ekosistem anakku ya semua. Jadi sebagai pemantik utama kita itu ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ada yang tahu ekosistem? Makhluk hidup. Ya, ekosistem itu adalah makhluk hidup ya. Jadi di dalam ekosistem itu ada yang namanya makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup berarti apa dah? Makhluk apa dah? Makhluk mati. Ya, betul. Ada makhluk hidup dan ada makhluk mati. Nah, jadi ekosistem itu adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan makhluk mati. Nah, di sini
Makhluk hidup itu biasanya disebut apa? Dalam biologinya waktu pelajaran yang dulu. Hewan. Ekosistem. Ya, di dalam ekosistem itu ada namanya komponen makhluk hidup disebut dengan komponen biotik. Dan yang mati disebut dengan abiotik. Itulah yang pentingnya. Jadi komponen abiotik dan komponen biotik. Kelompok makhluk hidup dan kelompok makhluk yang mati. Nah, itu sebagai gambaran utama kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan bisa di dalam lingkungan kita ini kita bisa memprediksikan mana makhluk hidup yang mati dan mana makhluk hidup yang hidup, gitu kan? Atau lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Itulah yang akan kita pelajari saat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mengumpulkan data di lingkungan halaman madrasah kita. Kita akan mengumpulkan data. Nanti saya akan membagikan yang namanya observasi ya. Dan nanti kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, apa yang harus kalian lakukan di dalam lembar observasi ini? Yang pertama, nanti kita keluar di halaman madrasah kita untuk mencatat ya jenis makhluk hidup yang kita amati ya. Kemudian interaksi atau hubungannya ke semuanya ya. Kemudian jenis hubungan dan keterangannya. Dan saat ini saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama dari belakang aja ya. Oh ya, ini. Siapa ketuanya ini? Kita akan Farel. Oke, kelompok 1 Farel. Kemudian kelompok 2 siapa ini ya? Ya, Restu jadi ketua kelompoknya ya. Oke. Kemudian kelompok 3 ada nih. Ini Ahyanya. Kemudian kelompok 4. Dan kelompok masing-masing kelompok ini silakan keluar ke halaman selama 5 menit. Silakan keluar untuk observasi. Bawa pensilnya itu ya. Kemudian kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Udah pulang kita pulang. Oke. Terus kelompok berikutnya Ki semua. Ya. Oke, diobservasi ya apa yang kalian siap kalian tulis. Ya. Laki. Naga. Lanjut Ki. Harus Ki tulis, tunjukkan tulis. Bare di dalam, bare kita. Tulis sampai 1 2 3 4. Pohon apa, air, apa, batu, baik tentukan. Juga tanah juga ini kan, sini tanah ya. Tulis semuanya ya. Ya boleh. Oke, terus selanjutnya ke yang sebelah. Batu, air, tanah, dan sebagainya. Tulis semuanya. Air. Interaksi hubungan.
mati doang sih, Man. Oke, silakan duduk ya, silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk masing-masing. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Biotik, nah di situ. Abiotik, abiotik dan biotik. Biotik ini yang apa? Abiotik tidak mati. Hah? Biotiknya apa? Mati. Kalau biotik itu apa? Hidup. Nah, dari observasi kalian yang kalian catat tadi itu, hal yang harus kalian lakukan adalah apa? Yang pertama, di belakangnya menulis apa yang hidup dan apa yang mati. Bisa kalian tulis dari yang kalian tulis tadi itu? Oke, itulah yang harus kalian catat, gitu ya. Itu yang pertama ya. Kalian mencatat apa yang mati dan apa yang hidup. Komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, setelah kalian mencatat mana bagian yang hidup atau biotik dan mana yang mati atau abiotik, kemudian kita mencari hubungannya, ketergantungannya, yaitu apa kaitannya. Misalnya tadi, apa yang kalian tulis tadi? Misalnya ini, ya, kelompok berapa? Kelompok 3, apa yang kalian tulis? Nangka, batu, ayam, nyamuk, plastik. Nah, ya, di situ kan ada yang kalian kelompokkan ya, mana yang mati. Misalnya pohon apa? Pohon mangga ya. Nah, di sini kan kelompok 3 menulis pohon nangka. Pohon nangka itu biotik apa biotik? Biotik. Kenapa biotik? Karena mana hidup. Karena makhluk hidup. Itulah yang kalian kelompokkan menjadi masing-masing kelompok. Ada yang biotik dan abiotik. Ngerti tugas itu yang harus kalian lakukan sekarang? Paham? Nah, setelah itu yang kedua kita punya rantai makan. Makanan ya, atau jaring makan. Makanan. Nah, misalnya nih ya, pohon nangka itu kan bisa nggak dia hidup tanpa air? Tidak. Air itu biotik apa biotik? Abiotik. Ya. Terus tanah itu biotik apa biotik? Abiotik. Biotik. Nah, kalau pohon nangka tadi kelompok 3 bisa nggak bisa hidup tanpa tanah? Tidak. Bisa? Tidak. Kemudian ada tanahnya juga, tapi tidak ada airnya. Bisa nggak dia hidup? Nah, itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Ada hubungan keterkaitan. Nah, itulah tugas kalian untuk mendiskusikannya. Ya, silakan diskusikan. Yang pertama diskusikan, kelompokkan mana komponen biotik dan abiotik. Kemudian yang kedua, buatkan jaring makanan. Silakan dikerjakan sekitar 5 menit. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Nah, kan di belakangnya di sini biotik, tulis apa di sini. Pilih ya. Ya, kalian pilih misalnya di sini mana? Yang kalian tulis ini kan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Tulis biotik dan abiotik. Nah, ini pilih apa yang kalian tulis ini, biotik atau biotik atau abiotik gitu kan? Paham? Paham? Silakan tulis ya. Di belakangnya ini misalnya ini apakah biotik atau abiotik? Di bawahnya tulis biotik atau abiotik. Ya? Ya, tulis langsung. Dan kelompoknya berdiskusi dengan kelompoknya, diskusikan.
Ya, diskusikan dari kelompoknya ya. Abiotik. Biotik. Silakan kerjakan ya. 10 menit. Oke, udah cukup. Ya. Nah, ini kan ada biotik. Nah, terus aku kaitan jika ayam ini misalnya kalau pohon apa tidak ada air akan terjadi mati, dalam tanah akan terjadi ya, jadi dari makanan kayak gini ya, dari makanan ya. Nah, kan berikan tanah ya. Hah? Udah selesai diskusinya. Setelah itu cari makanannya mana? Jari-jari. Tidak ada airan dan kayak gini kan masih makanan depan kan, misalnya ini kan terus air terus tanah kan, lalu ya. Oke, biar apotek ya. Nah, ini mau kaitkan ini misalnya kan pohon cabai itu udah pohon cabai Yang berkaitan sama yang berkaitan semuanya, yang berkaitan misalnya kalau pohon cabai ini karena apa, karena ada airnya, karena ada tanahnya, kan? Itu kalau nggak ada airnya apa yang terjadi? Kasih itu lah, ya itu artinya gambarannya. Paham? Kelompok mempresentasikan hasil observasi dan hasil temuannya, ya, gitu ya. Nah, itu dia. Nanti ini dulu. Yang adalah misalnya tadi ini saya lihat ada yang ditemukan adalah ayam. Kemudian di samping halaman sekolah ada cabai. Ayam memakan pohon cabai menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan atau merugikan? Iya, ayam memotong pohon cabai atau daun cabai itu merugikan. Nah, itulah yang saling membutuhkan dan merugikan. Inilah itulah komponen-komponen yang kalian diskusikan. Nah, kita ke depan semua. Satu aja. Yang penting ada. Yang penting dari yang mahal. Kita oke, baik. Siapa yang akan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil observasinya? Kelompok berapa? Kelompok? Video. Kelompok 3. Oke, baik.
yang lain mendengarkan. Kelompok dua akan mempresentasekan hasil observasinya. Ya, silakan. Kelompok dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Iya. Ya. Biotiknya apa? Nanyakan. Kami menemukan. Kami menemukan banyak ekosistem. Ya. Seperti pohon nangka, ayam, pohon jambu, plastik, pohon mangga, burung, pohon naga, kayu, pohon pepaya, tanah. Terus biotiknya. Pohon nangka biotik, Ya. ayam biotik, pohon jambu biotik, plastik abiotik, pohon mangga biotik, burung biotik, pohon naga biotik, kayu abiotik, pohon pepaya biotik, tanah abiotik. Ya, terus kalian akan nanya. Manusia membutuhkan pohon nangka. Nangka Terus membutuhkan air dan tanah. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan. Itu aja. Yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah kelompok berapa tadi? Iya, ini kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil observasinya ya. Di sana kelompok 3 tadi sudah menyampaikan mana komponen biotik dan komponen abiotiknya dan jaring-jaring makanannya terhadap apa yang ditemukan dan keuntungan dan merugikan atau menguntungkannya. Itu yang menjadi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Tepuk tangan dulu ke kelompok 3. Nah, sekarang ini selanjutnya kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompok berapa? Oh ya, kelompok ini kelompok berapa ini? Oke, kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Biotik, pohon naga biotik, pohon jambu biotik, batu abiotik, tanah abiotik. Manusia membutuhkan jambu, jambu membutuhkan tanah dan air. Ya, tanya. Oke, baik. Temuannya ya hasil observasinya lah. Dia menyampaikan komponen biotik dan abiotik juga dan menyampaikan rantai-rantai makanan atau jaring rantai makanan atau jaring makanan hubungan ketergantungan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil observasinya. Silakan kelompok 1 ya. Pohon jambu biotik, pohon jambu hidup karena tanah dan air. Abiotik tanah, batu, tanah dan air bisa menjadi bahan pembangunan. Oke, ya. Itu aja ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menjawabkan. Alhamdulillah, anak-anakku semua dari kelompok 2, 3, dan 1 sudah menyampaikan komponen biotik dan abiotik dan keterkaitannya, hubungannya atau rantai makanannya, rantai ketergantungannya sudah dijelaskan. Oke, lagi sekali tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Oke, anakku kelompok 4. Silakan untuk menyampaikan hasil observasinya. Kursi, ayam, burung merah. Ya. Pohon jeruk biotik, ayam biotik, pohon korma biotik.
Terus keterkaitannya jaring-jaring sate makanannya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Jadi itulah hasil diskusi kelompok kita ya. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 kita sudah berdiskusi, kita sudah melakukan observasi ya. Jadi hal yang terpenting adalah anak-anakku sekalian, di dalam hidup ini kita selalu berkaitan. Kita saling menguntungkan, kita saling membutuhkan. Contohnya, rata-rata tadi dengan hasil diskusi kalian apa yang kalian temukan? Itu kan itu salah satunya adalah air. Bisa nggak kita hidup tanpa air? Tidak. Atau tempat kita berpijak ini apa? Tanah. Bagaimana kalau tanah tidak ada? Bisakah kita hidup? Tidak. Kita mati. Jadi artinya di dalam ekosistem itu kita saling membutuhkan antara komponen yang satu dengan yang lain, baik itu abiotik maupun biotiknya. Itulah kira-kira hasil diskusi atau hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi selanjutnya adalah tugas kalian itu adalah merefleksikan. Tugas kalian ini masing-masing merefleksikan apa yang sudah kalian lakukan dari awal sampai akhir ya. Jadi yang terpenting adalah dalam hidup ini kita itu harus menekankan keseimbangan ekosistem ya. Jadi begitu ya. Jadi selanjutnya nanti PR-nya di rumah itu adalah mencari contoh simbiosis hubungan mutualisme dan apa simbiosis ya. Itu tugasnya ya, yang saling keterkaitan, yang saling menguntungkan. Itu saja ya. Kemudian sebelum kita akhiri, maka mari kita menutupnya dengan doa. Tadi kan kita mulai dengan doa, maka sekarang kita tutup dengan doa. Dan dalam hal ini doa akan dipimpin oleh ketua silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.